Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ikhwani fillah, at-tulab wa talibat, a'adzakumullahu jami'an. Nuwasil darsana al-yawm. Al-an wasalna ila al-bab at-tali ala wa huwa anwa'u at-takdir. Ya, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Setelah kemarin kita udah belajar ya tentang rukun takdir. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam takdir. Di sini mestinya ditambah ya. Semuanya tulis, yaitu macam-macam takdir berdasarkan waktu ditetapkannya. Itu yang kita bahas hari ini ya, macam-macam takdir berdasarkan waktu ditetapkannya takdir. Yang pertama, takdir azali. Apa yang dimaksud dengan takdir azali? Yakni ketetapan Allah sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan kolam pena. Ini dia yang pertama ya, dicatat. Takdir azali, yaitu ketetapan Allah sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya takdir kita itu udah Allah tetapkan ya, sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum ada alam semesta ini itu udah Allah tulis dengan kolam ya. Ini dalilnya surah At-Taubah, qul la yusibana illa ma katabahu lana wa maulana wa la fataqalu in kuntum mu'minin. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung bagi kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Ini hadisnya ya, Rasulullah SAW. Ini ditulis, ini poin pentingnya. Allah menetapkan ya takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun. Ini dicatat, ini sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini dimana takdir kita ditulis, yaitu di Lauhul Mahfuz ya. Sesuatu yang pertama kali diciptakan yaitu al-qalam, pena. Dan pena ini Allah perintahkan untuk menulis takdir kita. Kemudian ada yang namanya takdir kitabah. Kalau tadi takdir azaliyah yang ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian yang kedua ada takdir kitabah, yakni takdir pencatatan perjanjian ketika manusia ditanya oleh Allah. Ini ya, ketika kita sebelum masuk di dunia ini, sebelum terlahir di dunia ini, kita ini ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ayatnya, langsung aja kita baca ayatnya ya. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ini kita ini asalnya itu dari tulang sulbi sini ya. Ini asal asal air mani ya, mohon maaf. Asal air mani itu dari tulang sulbi. Ini tulang sulbi itu tulang baini sulbi watar yakhruju min baini sulbi wataraib, yang kalau nggak salah itu tulang yang ada di rusuk kita ini, dekat dengan dada. Mana tadi? Dari sulbi mereka Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, ketika kita masih sebelum masuk di dunia ini itu udah ada perjanjian ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami ya, bukan Tuban, ini salah tulis, ini Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan, dan agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan ya, berbuat syirik
sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang tersesat dahulu? Intinya di takdir takdir kitabah ini, sebelum kita masuk di dunia ini, sebelum kita terlahir di dunia ini, udah ada perjanjian kita dengan Allah ya. Untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dalam riwayat dikatakan ketika itu, ketika kita mengatakan sanggup ya hidup di dunia ini dan menyembah Allah, maka Allah jadikan kita ini terlahir di dunia. Tapi kalau kita mengatakan itu tidak sanggup untuk menyembah Allah, maka kita tidak dilahirkan di dunia. Makanya ya, kalau antum belajar biologi, udah kelas 3 ya. Itu ketika ketika sperma, mohon maaf, membuahi ovum itu, itu di situ ada kalau dilihat gambarnya itu kayak kecamba ya, kayak toge. Itu rebutan semua. Dan yang hanya menembus ya, menembus ovum itu, sel telur itu hanya satu saja ya, hanya satu sel sperma yang yang kuat, yang paling berkualitas, yang lainnya gugur ya. Itulah antum ya, dan kita semua ini. Kita lanjut ke yang ketiga, takdir umri. Tadi itu takdir takdir kitabah, takdir azali, kitabah. Sekarang takdir umri, yakni ketetapan Allah ketika penciptaan nutfah dalam rahim. Ini takdir yang ditulis ketika kita masih di dalam perut ibu kita ya. Ini bedanya. Kalau takdir azali tadi yang 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit bumi, itu tertulis di Lauhul Mahfuz ya, catatan Allah yang ditulis dengan kolam. Adapun takdir umri ini itu ditulis di catatan malaikat. Tentunya malaikat itu memiliki catatan sendiri ya, catatan tentang takdir kita. Dan malaikat itu tidak tahu catatan takdir kita yang berada di Lauhul Mahfuz sana ya. Malaikat tidak punya ilmu tentang itu, malaikat tidak tahu ya. Cuman masalah takdir ini, malaikat memang tidak tahu, hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis takdir kita. Bukannya malaikat tahu ya, malaikat mencatat takdir itu bukan karena tahu, tapi karena hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah takdir masa depan itu perkara goib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang mengawasi kita pun nggak tahu ya yang terjadi di masa depan, masa lalu. Ya, mungkin kalau mereka yang malaikat yang hadir bersama kita mungkin tahu ya. Kalau yang tidak bersama kita ya mungkin tidak tahu ya, kecuali dengan wahyu. Kita lanjut ya. Ketetapan Allah ketika penciptaan nutfah di dalam rahim, ketika air mani ini dibuahi di dalam rahim ibu, telah ditemukan jenis kelamin. Ini ketika ini di hadis hadis Arba'in Nawawi ya, hadis yang kedua itu ketika ketika janin dalam biologi embrio kalau nggak salah, lupa juga Ustaz ya. Intinya ketika di dalam perut ibu itu sudah terbentuk manusia ya, udah terbentuk bayi, sekitar umur berapa ya, 4 bulan kalau nggak salah. Ketika sudah 4 bulan di dalam perut ibu itu, bayi ini sudah dituliskan takdirnya, bagaimana ajalnya, kapan dia mati, jalan hidupnya, susah senang, rezekinya juga gimana, jodohnya, masuk pondok apa, udah ditentukan ya di situ ya. Dan ini hanya perlu kita ingat ya, semuanya itu bukan karena malaikat tahu ya masa depan kita, tetapi karena perintah Allah untuk menulis takdirnya. Ini takdirnya takdirnya kan, dalilnya Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, Al-Ba'as ya, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah. Itu penciptaan manusia ya, dari mani, segumpal darah, kemudian jadi mudghah, daging. Kemudian daging ini menjadi bentuk
janin yang sempurna. Kejadiannya dan tidak sempurna. Kita lanjut. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apabila apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Ada yang bayi itu ketika lahir meninggal ya, ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Itu semua sudah dituliskan oleh Allah supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Dan kamu lihat di bumi ini kering. Kita lanjut aja ya, nggak ada kaitannya ini. Yang kelima, takdir hauli. Tadi udah kita bahas ya, takdir takdir umri ya. Ketika kita masih di perut ibu, sekarang takdir hauli. Takdir hauli ini takdir yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Ini dia takdir hauli, ditulis takdir yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Allah menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun itu Allah tetapkan lagi ya. Tentunya beda ya catatannya ini. Ini dia Hamim inanzalnahu fi lailatin yang terlalu kecil ini. Fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amrun min indina inna kunna mursilin. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan besar di sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang maha mengutus para rasul-rasul. Kita lanjut. Yang kelima, takdir yaumi, yaitu penentuan terjadinya takdir pada waktu yang telah ditakdirkan sebelumnya. Ini dia dalilnya surah Ar-Rahman. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Munib. Ibnu Jarir ini seorang ulama tafsir ya. Ini dia, beliau berkata, setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah kesibukan yang dimaksud? Rasul bersabda, Allah mengampuni dosa. Ini dia, setiap waktu itu Allah mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan meninggikan suara serta merendahkan suara yang lain. Ini sisa berapa halaman ini? Kita bahas ya, sikap pertengahan dalam memahami takdir. Di antara prinsip Ahlussunnah adalah bersikap pertengahan, mutawassit ya. Ini selalu ya, Ahlussunnah itu pertengahan ya, pertengahan antara Yahudi dan Nasrani, antara tafwid wa ifrat. Kita itu pertengahan ya. Tidak sebagaimana sikap ahlul bid'ah. Ahlussunnah, ini kita antara ahlul bid'ah dan khawarij ya. Ahlul bid'ah ini banyak ajarannya yang sesat-sesat ya. Ajarannya banyak yang dibuat-buat. Kalau khawarij gampang mengkafirkan. Kalau kita pertengahan. Ahlussunnah beriman bahwa Allah telah menciptakan seluruh takdir sejak azali ya, sejak zaman dahulu sebelum adanya manusia, dan Allah mengetahui takdir yang akan terjadi pada waktunya. Ini ilmu ya, mengetahui kapan terjadi, bahkan sesuatu yang sangat detail ya. Dan bagaimana bentuk takdir tersebut, semuanya terjadi sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Adapun orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mereka bersikap berlebihan, selalu meremehkan dan melampaui batas. Ini dia kelompok Qadariyah. Ini dicatat ya, ini penting. Kelompok Qadariyah mereka mengingkari adanya takdir. Ini Qadariyah.
ya, tidak percaya akan takdir. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak menakdirkan perbuatan hamba. Menurut mereka perbuatan hamba bukan makhluk Allah, namun hamba sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Mereka mengingkari penciptaan Allah terhadap amal hamba. Ini Qadariyah ya, tidak percaya dengan takdir. Mereka mengatakan takdir Allah itu takdir manusia itu di tangan mereka sendiri ya. Ini tidak boleh ya, karena Allah telah menciptakan amal perbuatan kita. Itu mereka mengatakan takdir di tangan mereka. Artinya ya, Allah itu tidak bisa apa-apa. Kalau kita mau berbuat sesuatu, maka terjadilah ya. Tidak kun fayakun. Ini pemahamannya Qadariyah. Ditulis Qadariyah. Mereka mengingkari adanya takdir. Kelompok lainnya yang melampaui batas dalam menetapkan takdir adalah Jabariyah. Ini juga dicatat ya. Jabariyah. Jabariyah itu bagaimana? Kalau Qadariyah itu mereka mengingkari takdir. Mereka mengatakan takdir kita berada di tangan kita ya. Semuanya semua sesuatu terjadi karena diri kita sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Itu Qadariyah. Kalau Jabariyah ini sebaliknya, mereka itu mengatakan kita ini seperti robot ya, robot yang digerakkan oleh Allah. Ini kita baca ya, mereka berlebihan dalam menetapkan takdir dan menafikan adanya kehendak hamba. Mereka menafikan yang namanya ikhtiar. Menafikan ikhtiar ya, atau kehendak. Mereka mengingkari adanya perbuatan hamba dan menisbatkan semua perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah hamba itu dipaksa melakukan perbuatannya. Ini mereka ini pokoknya segala sesuatu yang segala sesuatu yang mereka lakukan tuh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mereka melakukan kejahatan, keburukan, nyalahinnya ke Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini pada hari kiamat ini mau memiliki alasan ya. Mereka ini nyari-nyari alasan ya, supaya mereka terbebas dari hukuman daripada perbuatan mereka ya. Mereka menganggap ketika mereka ini melakukan dosa itu karena mereka digerakkan oleh Allah seperti robot. Tentunya ini pemahaman yang sesat ya, pemahaman yang keliru. Kalau kita ahlu sunnah berada di antara Qadariyah dan Jabariyah itu. Kita tidak menafikan takdir ya, tetap mempercayai takdir, tapi juga kita mempercayai bahwasannya manusia itu diberi kehendak, diberi ikhtiar untuk melakukan perbuatannya. Contohnya nggak usah jauh-jauh deh. Antum semua makan apa enggak? Makan ya. Bisa nggak antum menunda makan? Bisa. Bisa nggak antum nggak makan? Bisa. Karena kita diberi ikhtiar, kebebasan untuk melakukan perbuatan kita ya. Itu dia. Tapi semua yang kita lakukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya takdir ya. Kedua, kelompok di atas telah salah dalam memahami takdir sebagaimana firman Allah, liman syaa minkum ayyastaqim. Barang siapa di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus merupakan ini salah baca Ustaz. Barang siapa menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak akan menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Kita ini bisa memilih apa yang kita lakukan ya, tapi tetap tidak menafikan takdir. Ini saja, kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.